Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadila Rizky Francisco dengan NIM 020 215 821 6 Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa skripsi. Yang skripsi pertama, judul skripsi yaitu Roma Simanjuntak 2019 Analisis Finansial Budidaya Tanaman Selada menggunakan sistem hidroponik NFT dengan lampu LED ultraviolet sebagai sumber cahaya untuk fotosintesis. Variabel dan kaitannya itu investasi alat hidroponik NFT dan menggunakan lampu LED ultraviolet ini secara finansial layak untuk dilakukan dengan nilai net present value atau NPV sebesar Rp1.691.000 net B per C. Rasio terbesar sebesar 1.1329 serta 76,259 per kilogram dan untuk harga produksi sebesar 100.000 per kilogram. Variabel bebas yaitu analisis finansial hidroponik NFT dan analisis kelayakan investasi hidroponik NFT. Variabel terkait yaitu pengaruh sinar lampu LED ultraviolet. Parameter-parameter. Yang pertama, perhitungan analisa biaya, dan yang kedua, analisa perhitungan kelayakan. Data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi 1. Menghitung biaya tetap yang meliputi biaya penyusutan alat, biaya pajak alsintan, biaya bunga modal, biaya pemeliharaan. Yang kedua, menghitung biaya tidak tetap atau variable cost, meliputi biaya penumnas. Yang ketiga, analisa kelayakan alat meliputi NFT atau net present value, net B per C atau net benefit atau cost ratio, dan BEP atau break-even point, serta analisa sistemativitas. Karakteristik variabel matriks, yaitu matriks yang digunakan pada penelitian ini adalah karakteristik variabel matriks atau jenis mathematics. Ketepatan pemilihan instrumen. Sudah tepat pada pemilihan instrumen bahwa investasi alat hidroponik NFT dengan menggunakan lampu LED ultraviolet ini secara finansial layak untuk dilakukan. Skripsi yang kedua, dengan judul skripsi Eko Fajri 2015, analisis kapasitas kerja pemotongan tipe kawat untuk kemplang pada berbagai metode pengeringan permukaan lenjer. Variabel dan kaitannya itu analisis kapasitas kerja pemotong tipe kawat untuk kemplang pada berbagai metode pengeringan permukaan lenjer. Para variabel bebas yaitu 1. Proses pembuatan lenjer dan yang kedua proses pembuatan kemplang. Variabel terikat yaitu analisis teknik alat pemotongan lenjer dan analisis kadar air lenjer. Parameter-parameternya adalah analisis kapasitas kerja alat pemotongan lenjer pada beberapa kondisi sifat fisik lenjer. Data-data yang didapat adalah kadar air tertinggi yaitu 46% dan plastisitas 195,7 GF dengan berat jenis bahan yaitu 0,00131 gram per milimeter. Telah menghasilkan kapasitas teoritis alat adalah 39 kg per jam, sedangkan kapasitas efektif 7,34 kg per jam, dan efisiensi alat sebesar 82%. Karakteristik variabel matriks. Matriks yang digunakan pada penelitian ini adalah karakteristik variabel matriks jenis
matematik atau numerik. Ketepatan pemilihan instrumen yang dipilih pada penelitian ini tepat, karena perlakuan terbaik diperoleh pada perilakuan B dengan kapasitas kerja teoritis 8 kg per jam, kapasitas kerja efektif 6,4 kg per jam, dan efisiensi 80%. Dan skripsi yang ketiga, dan judul skripsi Gusniar Pauline Aryani 2022. Pengaruh konsentrasi natural tumbuhan bungur atau Legestriomis speciosa terhadap kinerja DF sensitizer solar cell atau DSSC. Variabel dan kaitannya itu DSSC dapat mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik menggunakan DE sebagai sensitizer. Variabel bebasnya itu zat klorofil dari ekstrak daun bungur. Variabel terikatnya itu pengaruh variasi konsentrasi DE yang berbeda terhadap kinerja DSSC. Parameter-parameternya adalah persiapan struktur DSSC, penyusun dan perangkai DSSC, dan pengujian DSSC. Data-data yang didapat adalah kadar klorofil tertinggi terdapat pada sampel daun bungur konsentrasi 10%, yaitu sebesar 7,16 mg per liter, sedangkan kadar antosianin tertinggi terdapat pada sampel bungur konsentrasi 10%, yaitu sebesar 0,58 mg per L. Nilai efisiensi tertinggi sampel DSSC daun bungur terdapat pada konsentrasi 8%, sebesar 0,0114%. Karakteristik variabel matriks adalah matriks yang digunakan pada penelitian ini adalah karakteristik variabel matriks atau jenis mathematics numerik. Ketepatan pemilihan instrumen, yaitu instrumen yang dipilih pada penelitian ini tepat karena kinerja DSSC dipengaruhi oleh konsentrasi DE. Artikel. Judul artikel yang diambil adalah Amelia Puji Lestari 2015, Teknik dan Karakteristik Pengeringan Biji Gude atau Cajanus Cajan L. Mertes. Pada alat pengerti fluidizer batch, variabel dan kaitannya berupa sifat fisik, sifat teknik, dan karakteristik pengeringan biji gude pada alat fluidizer batch. Variabel bebasnya yaitu tanaman kedelai, dan variabel terikatnya adalah pengeringan fluidizer batch dan lapisan tipis moisture ratio. Parameter-parameternya berupa rasio kadar air, kelembapan relatif, kadar air, keseimbangan, massa bahan, kecepatan aliran udara, luas ruang pengering, rapat massa, porositas, dan tinggi batch. Data-data yang didapat adalah data yang digunakan pada penelitian ini berupa data grafik karena ditampilkan dalam bentuk gambar dan bagan. Karakteristik variabel adalah karakteristik variabel matriks jenis statistikali atau korelasi. Ketepatan pemilihan instrumen, yaitu instrumen yang dipilih pada penelitian ini tepat karena semakin tinggi suhu yang digunakan untuk pengeringan fluidizer batch dan lapisan tipis, maka penguapan kadar air akan semakin besar sehingga menyebabkan nilai konstan meningkat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.